الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما لا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أما بعد Tunggu-tunggu aku ini dan ayah-ayah adun-adun, adu-adu yang dimuliakan Allah dan seluruh para jemaah hadir dan hadiran yang telah berhadir di Masjid Baitur Rahman Luxmawe. Alhamdulillah dengan takdir Allah bertimpakan kita kembali dalam majlis ilmu ini. Kita sama-sama melihatkan pertama adanya ikaf di masjid, yang kedua kita menambah ilmu, mencari ilmu, dan yang ketiga adalah sama-sama kita menyiapkan untuk menunggu sholat setelah sholat. Intizar sholat pada sholat, menunggu sholat setelah sholat, karena pahalanya juga adalah seperti kita melaksanakan sholat itu sendiri. Nah, dalam rangka ini kita kembali melanjutkan pembahasan kajian kita membaca kitab Al-Isyarah ila Madhhab Ahli Haqq, kitab akidah yang dikarang, yang dituliskan oleh Imam Abu Ishaq Al-Shirazi Al-Syafi'i Al-Ash'ari, yang beliau dalam kitab ini menjelaskan tentang apa itu akidah Ahli Haqq sampai awal abad ke-5. Beliau menjelaskan kepada kita bagaimana mazhab Ahli Haqq dalam masalah akidah, meyakini hal-hal yang mungkin pada saat masa beliau itu masih dianggap kontrol, tidak ada sesuatu sebanyak kontroversi. Kitab ini dikarang oleh beliau. Apakah membahas semua masalah akidah? Tidak. Kitab ini tidak membahas semua masalah akidah Islam. Tapi metode yang beliau pakai adalah beliau menjelaskan keyakinan Ahlul Haqq dalam masalah-masalah sampai masa beliau yang itu kontroversi atau banyak diperbincangkan, banyak orang yang di situ saling menyesatkan, saling menuduh sesat satu sama lain misalkan. Maka topik yang beliau bahas dalam kitab ini tak lain adalah problem-problem yang dibahas itu adalah problem-problem saja yang menjadi perbincangan atau problematik pada masa beliau. Karena masalah yang muncul pada masa beliau, masalah akidah itu nggak sama dengan masa kita hari ini. Karena hari ini kita jarang dengar atau pernah dengar bahkan masalahnya. Ya, tapi pada masa beliau ada. Di sini kita tahu, oh masalah masa beliau itu, masalah akidah ini itu diperbincangkan hangat ya. Ada orang yang mungkin salah paham tentang masalah ini ya. Maka kewajiban agama dalam kewajiban ulama dalam masalah tersebut untuk meluruskan permasalahan seperti apa, Ahlul Haqq meyakininya seperti apa, para ulama-ulama pada masa beliau meyakininya seperti apa. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah yaitu keyakinan kita kepada sifat-sifat Allah. Dan malam ini masuk kita kepada yang telah lalu kita bicara masalah sifat kalam Allah. Saat ini kita bicara tentang sifat al-hayat. Thumma ya'taqidun wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Thumma ya'taqiduna anna Allah 'azza wa jalla hayyun bihayatin azaliyatun qadimatun li'anna as-sifat allati dhakarnaha la taqum illa biman huwa hayyun. Qala Allah 'azza wa jalla Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian Ahlul Haqq meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala hayyun, maha hidup, bihayatin azaliyah, dengan kehidupan yang azali dan qadimah, kehidupan yang tidak ada permulaannya,
li'anna sifat allati dzakarna la taqumu illa biman huwa hayyun. Karena semua sifat Allah itu memastikan adanya sifat hayyun itu tersebut. Karena lawan daripada hayyun adalah mayyit, itu mustahil pada Allah. Allah Maha hidup dengan kehidupan, dengan hayat tersebut. Semua sifat-sifat Allah yang sebelumnya kita jelaskan itu berlaku bagi Allah. Begitu disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Al-Shirazi. Kita meyakini Allah punya sifat hayyun. Ini berbeda dengan orang Mu'tazilah yang mereka tidak meyakini adanya sifat khusus bagi Allah. Jadi mereka mengatakan Allah itu hayyun, maha hidup dengan zatnya. Ahlus Sunnah mengatakan Allah maha hidup dengan sifatnya. Begitu. Jadi Allah memiliki sifat hayyun, ya, haya, sesuai dengan firman Allah dalam banyak ayat yang kita baca, di antaranya ayat kursi misalkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang terus ada mengurus makhluk-makhluknya. Nah, begitu. Jadi Allah maha hidup yang terus ada mengurus makhluk-makhluknya, Al-Qayyum. Saudara yang dimuliakan Allah, ya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Allah itu siapa? Allah tidak ada Tuhan selainnya, yang maha hidup, yang mengurus terus ada mengurus makhluk-makhluknya. Allah urus semua makhluk-makhluknya. Makhluknya boleh mati, ya, hidup yang baik mati, hidup yang baik mati, tetapi semua itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang terus memberikan kehidupan kepada mereka. Kita boleh mati, kita boleh tiada, tetapi orang yang dulu dengan orang yang sekarang tubuhnya sama kan? Keperluan hidupnya sama kan? Sama. Yang diperlukan oleh orang zaman dulu 1 abad, 1 juta tahun yang lalu kalau ada manusia, dengan yang diperlukan oleh orang hari ini sama nggak? Sama. Mereka perlu bernafas, mereka perlu makan, mereka perlu minum, air yang sama mereka minum, kemudian udara yang sama mereka hirup. Siapa yang terus mengurus itu? Memberikan segala sesuatu yang terus diperlukan oleh makhluknya, oleh binatang itu. Padahal binatang itu hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Tapi mereka sama semua kebutuhan mereka dan sama penciptaan mereka semua. Ini menunjukkan bahwa yang menciptakan 1 juta tahun yang lalu dengan yang menciptakan manusia hari ini sama kan? Sama. Kalau penciptanya beda, maka akan beda produk. Tapi nggak ada yang beda produk, sama semua. Berarti yang menciptakan dulu terus ada sampai hari ini, walaupun si makhluk ini telah tiada, berganti-berganti. Yang Allah Hayyul Qayyum, Allah Maha Hidup, terus Allah ada mengurus makhluk-makhluknya semua, sama semuanya. Insya Allah, walaupun kita telah mati, nantinya 1 abad yang akan datang akan lahir manusia seperti kita juga. Cucu kita itu akan seperti kita juga. Yakinlah, kenapa? Pencipta kita yang menciptakan cucu kita 1 abad yang akan datang. Tetap sama, satu, Allah Maha Hidup. Kita boleh mati, Allah Maha Hidup. Nah, begitu dengan sifatnya. Kemudian, summa ya'taqiduna anna sifat zatihi la yajuzu an yuqal hiya huwa wala huwa hiya wala huwa ghairuha wala hiya ghairuhu. Kemudian, ini salah satu prinsip dalam ilmu akidah yang dianut oleh Ahlus Sunnah. Prinsipnya apa? Prinsip sifat. Jadi ada sifat, ada zat Allah. Jadi hubungan antara sifat dengan zat seperti apa? Disebutkan summa ya'taqidun ahlul haq dalam masalah akidah meyakini bahwa sifat zat Allah itu tidak boleh dikatakan dia. Sifat adalah sama dengan zat, nggak boleh. Nggak boleh kita yakini atau kita persepsikan sifat itu sama dengan zat. Sifat, zat, berbeda sifat dengan zat. Wala huwa hiya, dan tidak boleh kita katakan bahwa zat itu sama dengan sifat. Jadi nggak boleh kita meyakini atau memahami bahwa sifat sama dengan zat, atau kita memahami
zat sama dengan sifat. Kedua-duanya nggak boleh dipahami seperti itu. Nah, wala huwa ghairuha, juga tidak boleh dipahami sifat itu boleh berpisah dengan zat. Nggak boleh dipahami demikian. Ya, begitu juga tidak boleh dipahami zat berpisah dengan sifat. Nah, ini prinsip hubungan antara zat dengan sifat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ditanya Ustaz, ini kan bicara masalah sifat Allah. Sifat Allah itu sama dengan zat? Enggak sama. Enggak sama sifat dengan zat. Zat sifat Allah. Lalu hubungannya nanti apakah zat berpisah dengan sifat? Kita juga tidak mengatakan zat berpisah dengan sifat atau sifat berpisah dengan zat. Lalu li'annaha law kanat hiya huwa. Kalau kita katakan sifat itu sama dengan zat, la kana sifat wahidah mausufah bi jami' sifat allati dzakarnaha. Wa sifatu la taqumu bi sifatna. Imam Abu Ishaq katakan lagi kepada kita, beliau jelaskan, kenapa Ustaz kita tidak boleh mengatakan bahwa sifat sama dengan zat? Karena kalau seandainya sifat sama dengan zat, maka cukup satu sifat, maka Allah bersifat dengan semuanya. Tapi buktinya dalam Al-Quran itu banyak sifat itu. Ada Allah Maha Hidup, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Terus sifat Allah yang banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sifat Allah banyak, zat Allah satu. Makanya ini beda antara pemahaman orang Nasrani ya, dengan tauhid. Zat Allah satu, sifat Allah boleh banyak. Makanya sifat Allah dengan zat tidak sama. Tapi dalam pemahaman orang Nasrani ya, mereka katakan ada Bapa, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian ada lagi oknum ya, oknum Bapa, oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Kita tanya yang tiga ini apaan? Mereka katakan sifat. Sifat. Nah, sifat, iya. Nah, kalau sifat dalam Islam, teori sifat itu, pemahaman sifat itu boleh banyak. Gak ada masalah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Itu terjadi menunjukkan pada satu. Tapi dalam agama Nasrani, ya, tiga hal ini, ya, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Anak. Ini bukan sifat. Kenapa? Masing-masing oknum ini setara dia dan saling. Bapa berbicara kepada anak, anak berhubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus nanti dia bisa turun ke bumi, sedangkan Bapa di surga. Ya, jadi ini tiga hal ini nggak mungkin sifat. Dia mesti ada tiga zat juga. Dia tiga zat, bisa dipisah-pisahkan dan punya apa? Ibaratkan punya pekerjaan dan fungsi yang berbeda-beda. Kalau fungsi dia yang berbeda-beda, dia punya zat. Kalau punya zat berarti tiga hal. Tiga hal berarti tiga zat. Nah, berarti dia ini ada tiga. Eksistensinya ada tiga. Tapi dalam tauhid, Allah zat cuma satu. Sifat Allah boleh banyak. Gak masalah. Semakin banyak sifat Allah, semakin sempurna Allah. Artinya bahwa itu menunjukkan kepada kesempurnaan Allah, bukan semakin sempurna, maaf ya. Semakin menunjukkan pada sempurnanya, menunjukkan bahwa betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki banyak sifat. Tapi zat Allah tetap satu. Jadi beda dalam agama Nasrani menurut pemahaman kita, ya, itu tidak menunjukkan kepada tauhid. Karena kalau tauhid mesti zatnya satu. Nah, semua sifat itu kembali kepada satu. Tapi Roh Kudus kembali kepada Bapa enggak? Anak kembali kepada Bapa enggak? Ada beda enggak mereka? Berbeda semua fungsinya. Nah, berarti menunjukkan pada tiga zat. Nah, enggak sama dengan tauhid dalam agama Islam. Walau kana huwa hiya lam yakun mawsufan biha li'anna sifah makna zaid al-mawsuf walau kana ghairu wa huwa ghairu la jaza li ahadin an yufariqu al-akhar li'anna haqiqatul ghairain ma yadullu li ahadihima an yufariqu al-akhar. Maka begitu juga kita tidak memahami bahwa sifat Allah terpisah dengan zat. Sifat Allah tidak terpisah dengan zat Allah, tetapi dipahami bersama dengan zat Allah. Bal yuqal inna sifatul qa'imatun bidzatihi lam yazal mawsufan biha wa la yazal. Tapi yang dipahami apa? Bahwa sifat-sifat Allah itu selalu bersama dengan
zat Allah dari sejak dahulu sampai bila-bila, sampai kapanpun, tidak ada berlaku masa dengan itu. Nah, jadi terus Allah bersifat dengan sifat tersebut. Tidak boleh ditanya sejak kapan Allah mengetahui, sampai kapan Allah mengetahui. Sejak kapan Allah hidup, sampai kapan Allah hidup. Tidak boleh dikatakan sejak kapan Allah itu mengurus makhluknya, sampai kapan Allah mengurus makhluknya. Enggak. Allah terus mengurus makhluknya. Allah terus maha hidup. Allah terus maha mendengar. Begitu saudara yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi sifat Allah terus bersama dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pemahamannya. Ini yang diyakini oleh para ulama ahlul haq sampai pada masa Imam Al-Husain Al-Syirazi beliau sampaikan. Dan ini menunjukkan pembahasan ini dulu santer dibahas di masa beliau. Sehingga beliau bahas permasalahan ini, beliau luruskan walaupun hanya satu paragraf. Karena dulu ini banyak orang yang dawa-dawi masalahnya, maka diluruskan sama beliau, menjelaskan begini loh pemahaman ahlul haq oleh ulama-ulama pada saat itu. Nah. Kemudian poin yang ketiga pada malam ini kita baca lagi. Thumma ya'taqiduna anna Allah azza wa jalla mustawin 'ala al-'arsy. Qala Allah azza wa jalla inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Kemudian mereka meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu mustawin 'ala al-'arsy, istawa 'ala al-'arsy. Ya, mereka meyakini Allah itu istawa 'ala al-'arsy. Siapa mereka ini? Siapa? Ahlul haq. Mereka meyakini bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla mustawin 'ala al-'arsy. Istawa Allah 'ala al-'arsy. Sebagaimana firman Allah, inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kalian, Tuhan kamu itu adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit itu, langit-langit artinya banyak langit kan, bukan langit-langit konteks maksudnya. Langit-langit ya, wal ardh, dan juga bumi, fi 6 ayyam, pada 6 masa, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian istawa 'alal 'arsy, sebagaimana firman-Nya. Nah, di sini kita lihat Imam Al-Husain Al-Syirazi mengungkapkan kepada kita, berarti masalah ayatnya masalahnya nak bahas nagaru, Nah, ada masalah ayat ini pada masa beliau itu santer dibahas. Macam-macam pemahaman orang, maka beliau masukkan ini dalam pembahasan ilmu akidah. Nah, kita bicara masa ilmu akidah ini, ya. Beliau bahas karena banyak yang dibahas, sehingga orang yang betul gimana masalahnya, ya. Yang benarnya apa sih? Makanya datang beliau meluruskan, menjelaskan begini loh ahlus sunnah wal jamaah atau orang-orang ahlul haq, ulama-ulama meyakininya seperti ini. Man menyejaman dan karu masalahnya, ini orang karu loh. Madang mulai tak karu. Yang madang mulai tak karu tu kuisi ulama-ulama kahai boleh kita bawa. Masalah-masalah yang pun ya, karena masalah karu yang luruskan ulama, kapakan anak lurus loh perbedaan. Ya. Berarti kalau seandainya masalah ini sampai hari ini masih ribut juga, ya, berarti ada sesuatu yang bising, ada sesuatu yang terlewatkan dalam masa kehidupan, atau mungkin kitanya ini yang bermasalah hari ini. Maka hanya lurus masalahnya, mana tahu di masalah ayat. Ya, begitu. Pada ulama telah meluruskan lewat dulu. Perlunya, maka itu pentingnya kita